Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Maisa, terapis pijat dan terapis hati, ahli urat, ahli cedera ya. Bagi sahabat semua yang butuh terapis pijat, misalkan dalam keadaan cedera, silakan hubungi Maisa terapis pijat di 0812 118 000730. Hanya yang nerima yang serius mau mijat ya. Nah, kali ini kita akan mengkaji Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Pakai aja sama apa teh? Jangan dipegang teh yang artinya, dan mereka Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. yang beriman, dilihat Al-Qurannya sambil dipahami, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kalau di Al-Quran lain ada bilang kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu Muhammad gitu ya. Ada gitunya ya kan. Jadi kajian Al-Quran surat Al-Baqarah itu dari ayat 1 sampai ayat 5 itu termasuk golongan mukmin ya, seorang mukmin. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 bahwa saat Nabi Muhammad zaman dulu, zaman perang, Allah itu sudah memberikan kriteria untuk siapa-siapa orang yang jangan diperangi. Ibaratnya orang-orang seperti apa yang Allah pilih itu. Jadi ada juga di surat Al-Baqarah ayat 4, yaitu mereka yang beriman kepada Al-Quran. Nah, termasuknya nih orang yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, barang siapa yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, itu namanya orang yang beriman. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi jelas banget ini ya. Jadi orang beriman tuh yang mempercayai Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Jadi orang kitab-kitab yang diturunkan sebelummu itu berarti Al-Quran apa bukan? Bukan. Jadi kitab tuh ada berapa? Ada apa aja? Kitab Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Oh ya, Quran. Terus kalau Injil diturunkan kepada siapa? Isa. Nabi Isa. Kalau Taurat? Isa. Taurat? Musa. Nabi Musa. Kalau Zabur? Daud. Nabi Musa agamanya apa? Nabi Musa? Nabi Musa Islam.
Nabi Isa kan kitabnya Injil. Injil tuh jatuhnya sebetulnya semuanya Islam, tapi ibaratnya kalau bahasanya sekarang kayak Kristen gitu kan, Isa, ya kan? Cuma orang yang mempercaya Al-Quran ini, petunjuknya adalah kita juga harus percaya bahwa orang yang memakai kitab sebelum Al-Quran itu juga orang yang beriman. Nah, salah satu caranya dia beriman adalah dia yakin akan adanya kehidupan akhirat. Seperti di kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 itu kan harus percaya dengan hal yang gaib. Sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kayak misalkan mama cerita kemarin bahwa mama minjem uang, nggak ada orang yang mau minjemin mama uang. Tapi Allah itu mengirimkan orang-orang yang butuh bantuan mama untuk dipijat. Akhirnya mama bisa memiliki uang yang mama butuhkan dengan pekerjaan mama. Itu kan hal yang gaib. Ibaratnya kita meminta bantuan kepada manusia, manusia tidak ada yang bantuin. Tapi Allah datang kepada mama. Tanpa mama misalkan, Bu mau pijit nggak, Bu? Ini nggak, Bu? Saya butuh uang pijit dong. Nggak bisa juga begitu. Jadi Allah datangkan. Jadi hati orang Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. itu Allah buat supaya dia pengen mijat sama mama gitu. Itu kan hal yang gaib. Jadi orang yang percaya hal yang gaib juga kriterianya adalah orang yang percaya akan adanya kehidupan akhirat. Kenapa orang yang percaya akan adanya kehidupan akhirat? Artinya dia tahu mata Allah itu di mana-mana. Walaupun kita sembunyikan sesuatu, Allah Maha melihat. Jadi suatu saat kalau dia melakukan sesuatu, dia tahu ada Allah yang melihat. Pada akhirnya orang yang tahu akan adanya kehidupan akhirat, dia akan bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi dia ibaratnya akan menjadi orang baik. Dia tahu nih, ibaratnya akan ada balasan atas perbuatannya. Perbuatan jahat, balasannya jahat. Perbuatan baik, balasannya baik. Jadi dia itu ibaratnya tidak tergoda dengan iblis untuk berbuat jahat. Jadi dia berbuat baik karena dia tahu akan ada balasan di akhirat. Kita harus percaya itu balasan Allah itu di akhirat ataupun di dunia dan akhirat, saat kita hidup dan setelah kita meninggal. Itu nanti ada pembahasannya. Jadi kalau kita sudah menemukan, ibaratnya begini, seorang pemimpin ini ya, kalau individu orang kadang-kadang ikut-ikut saja, tapi kalau seorang pemimpin dia kan yang menggerakkan. Misalkan seorang ulama nih punya pengikut banyak, dia harus memahami ini. Kalau tidak memahami ayat ini, dia bisa mengarahkan orang untuk membenci orang lain nggak? Bisa. Namanya dia seorang penyerunya, dia seorang pemimpinnya. Jadi yang harus memahami hal ini itu adalah orang ahli agama, ahli kitab. Ahli kitab tuh harus tahu ini. Nah, terus bagaimana kalau dia bilang, bukan dia bilang ya, memang dalam Al-Quran juga Islam yang paling benar, paling suci, paling mulia. Terus kok kita harus menghormati orang juga yang ibaratnya bukan beragama Islam, sedangkan katanya hanya orang Islam masuk surga. Itu sih bagi orang yang sudah memang beragama Islam harus paham lagi. Kalau yang belum dapat petunjuk, mereka masih beragama di agamanya, ya mereka juga ibaratnya sudah benar. Nah, kenapa kita sebagai orang Islam kata Allah harus menerima bahwa orang lain juga yang mempercayai hal gaib, Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. yang dia percaya akan kehidupan akhirat, kita harus menerima mereka. Tidak boleh memerangi, tidak boleh membenci. Sebetulnya untuk diri kita sendiri loh. Supaya apa? Kita tidak dibenci orang juga. Tidak bermusuhan. Jadi percuma kalau kita nganggap diri kita benar, tapi akhlak kita nggak bagus.
Karena kenyataannya Allah nggak mungkin bohong. Nggak mungkin bohongnya gini loh. Coba aja deh kita keras. Ah, lu mah nggak bener. Gue yang paling bener. Berantem nggak? Nerima nggak dia? Bahkan banyak kata-kata loh. Jangan merasa paling bener. Orang nggak tahu kehidupan orang. Ya kan? Semua orang pada begitu. Kadang nggak mau nerima. Karena apa? Ya memang kita nggak bisa. Karena kita yang menciptakan Allah, dan kenyataannya sebelum Islam datang ya udah ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan mereka sudah memahami itu dan meyakini itu. Kita nggak bisa mengusik ibaratnya prinsip orang. Ya selama dia benar udah baik, dia juga tahu kehidupan akhirat. Nah kenapa kita nggak welcome gitu loh? Perintah Allah begitu. Jadi kita ibaratnya masing-masing aja ada di dalam Al-Quran nanti, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi untuk bisa tapi dalam Islam itu kan suruh mengajak orang untuk masuk Islam. Nah untuk orang masuk Islam itu sebisa mungkin beliau memahami ilmunya agar tidak pindah lagi gitu loh, agar tahu benar-benar kuat gitu loh beragama Islamnya. Nah jadi perintah Allah di sini adalah ciri-ciri orang yang nggak boleh diperangi, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, terus menafkahkan sebagian rezekinya, terus menganugerahkan rezeki, menganugerahkan usaha, terus yang beriman kepada Al-Quran yang diterima kepada Nabi Muhammad, serta dan mereka yang yakin kepada kitab-kitab sebelumnya, dan yang percaya akan adanya kehidupan akhirat. Nah itu kriterianya, bahwa ya memang seperti itu kata Al-Quran. Terus gimana kalau menurut Teteh Dede dengan ternyata begitu, gimana cara bersaingnya gitu loh? Padahal kan kita berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita merasa misalkan Islam paling benar, tapi kenapa kita disuruh percaya juga orang-orang yang mempercayai kitab sebelumnya juga beriman? Gimana tuh? Kan apa namanya, dia nabi yang megang kitab-kitab itu kan juga agamanya sama-sama Islam. Nah tapi mereka tuh punya apa sih namanya, punya tanggung jawab. Pokoknya mereka tuh memegang kitab itu, berarti nabi tersebut tuh punya amanah untuk memegang kitab itu, dan itu pasti ada alasannya. Jadi mereka sama-sama Muslim, tapi mereka tuh cuman kasih amanah buat megang kitab-kitab yang mereka diamanahin gitu. Iya, jadi kitab yang mereka anut juga itu dari Allah. Ibaratnya mereka diamanahkan pada saat itu, memang mereka diberikan Injil, Taurat, Zabur. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Nah, jadi para nabi sebelumnya itu diamanahkan kitab itu. Ya cocokkan saja, pasti di kitab Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran tuh ada kesamaan. Cuma di Al-Quran itu lebih disempurnakan lagi. Karena apa? Ya, disitulah sempurnanya Al-Quran. Segala permasalahan manusia sudah ada jawabannya semua di situ. Itulah sempurnanya Al-Quran. Jadi terakhir adalah Al-Quran. Nah gitu ya. Mau nggak mau itu yang Allah sampaikan, ceritakan dalam Al-Quran. Jadi kalau sobat semua belum menerima, Anda berpegang teguh kepada Al-Quran atau ketika kitab atau buku-buku lain. Karena kalau tidak mengikuti Al-Quran,
ribut terus loh, berantem terus loh. Masa nggak percaya sama Allah? Lihat aja, ya kan? Oke, terima kasih banyak telah menonton, happy watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mau share silahkan share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya. Yang mau berdonasi silahkan donasi ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi, dan silahkan juga tonton channel-channel saya yang ada di TikTok, Snack Video, Facebook ya. Tapi yang paling lengkap adalah di YouTube ya untuk kajian Al-Quran. Sampai jumpa lagi di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Cara mudah bagi kita untuk bisa mencari video di YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Buka aplikasi YouTube. Kita tunggu. Nih kalau saya sudah sering nonton, jadi ada ini ya. Kita tinggal klik gambarnya, fotonya. Salah. Ini klik gambarnya. Kan ada nih ininya Maisa nih di sini ya, Maisa Terapis Pijat. Terus live kita cari namanya playlist nih, playlistnya nih. Nih playlistnya nih. Di sini ada tentang Islam, tadarus Al-Quran, pelanggan channel, kajian Al-Quran, motivasi, vlog, video short, tutorial pijat. Nah, apa aja yang mau sahabat tonton. Nah, misalkan mau nonton tentang pijat, tutorial pijat, klik aja di sini. Ya, banyak nih videonya. Dia udah ada 278 video. Nah, tinggal diklik aja mau nonton yang mana gitu ya. Jadi ini channel campuran, banyak di situ. Tentang semuanya nih. Mau nonton tentang kajian Al-Quran, nah kita tonton, klik di sini. Nah, di sini baru ada 4 ya. Nah, tonton ya, gitu ya caranya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.